Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Ana Fauziah, NIM 19112427. Di sebelah saya ada saudari Siti Nuraini, NIM 19112536. Sebelum nonton video ini, ada baiknya di like, Comment, and di share supaya video ini bermanfaat bagi kita semuanya. Jadi kami ini mahasiswi dari Sekolah Tinggi STAI Ana2 Kuala Tungkal. Baiklah, di sini kami akan menyampaikan materi kami yang berjudul Adab Ketika Takziah dan Adab Ketika Berziarah Kubur. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan bagian materi saya yang berjudul takziah. Jadi takziah ini atau disebut juga melayat, jadi merupakan kegiatan mengunjungi rumah seseorang yang sedang ditimpa musibah dengan maksud untuk memberikan semangat kepada keluarga yang telah ditinggalkan. Adab dari takziah ini terdiri dari satu, menyampaikan doa untuk kebaikan dan memberikan semangat kepada keluarga yang telah ditinggalkan. Yang kedua, hindarilah berbicara dan yang menambahkan kesedihan kepada keluarga yang telah ditinggalkan. Yang ketiga, hindarilah canda tawa, apalagi sampai terbahak-bahak ketawanya. Yang keempat, usahakan untuk turun melayat mayat dan turun mengantar ke pemakaman sampai selesai penguburan. Yang kelima, membuatkan makanan bagi keluarga yang telah ditimpa musibah. Dan demikianlah yang saya sampaikan ini. Selanjutnya saya serahkan kepada saudari saya, Nur Aini. Terima kasih. Baiklah teman-teman, saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Ziarah kubur, ziarah artinya berkunjung, kubur artinya kuburan. Jadi ziarah kubur artinya berkunjung ke kuburan dengan niat mendoakan orang yang sudah meninggal dan mengingat kematian. Rasulullah menganjurkan berziarah kubur dengan tujuan untuk mengingat kematian dan mendoakan si mayat. Hal ini sangat baik karena akan mengingat mati, kita akan selalu berhati-hati dan memperbanyak amal soleh. Rasulullah bersabda dari Abdullah bin Burairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku pernah melarang kalian berziarah kubur, maka sekarang berziarahlah kalian ke kubur. Hadis riwayat Nasai. Di antara hikmah dari ziarah kubur antara lain mengingat kematian, dapat bersikap zuhud atau menjauhkan dari sifat keduniawian, selalu ingin berbuat baik sebagai bekal kelak di akhirat, mendoakan si mayat agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni segala dosanya dan menerima amal baik. Adab ketika ziarah kubur yaitu satu, ketika mau berziarah niatkan dengan ikhlas karena Allah Ta'ala, tunduk hati dan merasa diawasi oleh Allah. 2. Sesampai di pintu kuburan, ucapkanlah salam sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah. Keselamatan semoga tetap bagimu wahai ahli kubur, dan insya Allah kami akan bertemu dengan kamu semua. Hadis riwayat Tirmizi. 3. Tidak banyak bicara mengenai urusan duniawi di atas kuburan. 4. Berdoa untuk ampunan dan kesejahteraan si mayat. 5. Diusahakan tidak berjalan di atas kuburan, melangkahi ataupun menduduki nisan tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itu tadi penyampaian materi kami berdua. Jadi langsung saja kami masuk sesi tanya jawab. Jadi pertanyaan pertama ada dari saudara Abdul Salam. Pertanyaannya adalah, apa hukumnya ziarah kubur bagi wanita yang sedang haid? Jadi jawabannya, baik wanita yang sedang haid maupun yang tidak haid, sebenarnya itu tuh tidak, hukumnya makruh bagi wanita yang berziarah ke kubur. Karena apa? Karena wanita ini mudah menangis.
saat berziarah mungkin hati dia terbawa suasana sehingga membuat mereka menangis. Dan itu yang menyebabkan wanita makruh untuk berziarah ke kubur. Jadi apakah boleh wanita haid berziarah? Tentu saja jawabannya bisa boleh, bisa tidak. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lanjut ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua ada dari Andi Madiana. Pertanyaannya, bagaimana menurut Anda jika orang-orang yang pergi takziah malah sibuk berbicara nggak jelas, atau misalnya ketawa-ketawa pada saat bertakziah? Jadi perbuatan seperti itu sangat tidak sopan, tidak baik dilakukan saat bertakziah. Karena dalam bertakziah tuh ada beberapa adab. Salah satunya adalah tidak banyak bicara mengenai urusan dunia, dan hindarilah canda tawa, apalagi yang terbahak-bahak. Jadi dari sini kita dapat mengetahui apa-apa saja adab dalam bertakziah dan ziarah kubur. Jadi sebaiknya berbicara dan ketawa-ketawa itu dilakukannya di tempat lain saja, jangan saat bertakziah. Pertanyaan selanjutnya boleh dibacakan. Selanjutnya pertanyaan dari saudari Anissa Welni, jelaskan salah satu hadis yang memperbolehkan wanita untuk ziarah kubur. Jadi ada salah satu hadis yang memperbolehkan wanita untuk ziarah kubur, yaitu riwayat dari Abdullah bin Abi Malikah. Jadi suatu ketika Aisyah pulang dari ziarah kubur, maka saya bertanya kepadanya, "Wahai Aisyah, dari manakah engkau?" Dan Aisyah pun menjawab, "Dari kuburan saudaraku Abdurrahman." Lalu Abdurrahman pun bertanya lagi, "Bukankah Rasulullah pernah melarang berziarah ke makam?" Terus Aisyah pun menjawab, "Benar, Rasulullah pernah melarang ziarah ke makam, tetapi sekarang memerintahkannya untuk ziarah ke makam." Jadi dari riwayat tersebut, jadi kita tahu bahwa seorang wanita boleh untuk berziarah ke makam. Selanjutnya pertanyaan dari M. Nur Afandi akan dijelaskan oleh saudari saya. Selanjutnya pertanyaan dari M. Nur Afandi, apa hukum orang yang mencium batu nisan kuburan? Apakah orang tersebut beradab dalam ziarah? Salah satu sifat yang tidak baik yaitu sifat yang berlebih-lebihan. Jadi mencium nisan kuburan saat ziarah merupakan termasuk bentuk berlebih-lebihan dalam melaksanakan ritual ziarah, sehingga merupakan hal yang tidak dianjurkan untuk dilakukan saat ziarah. Tindakan mencium nisan kuburan ini tergolong sebagai bid'ah munkarah atau bid'ah yang terlarang, yang harus dijauhi dan melarang orang yang melakukan tindakan itu. Pertanyaan selanjutnya silahkan dibacakan. Jadi pertanyaan selanjutnya dari saudari Dini Aryani. Jadi pertanyaannya adalah, lebih afdal mana antara memilih membaca Yasin dan tahlil di rumah atau langsung di pemakamannya? Jadi di rumah atau di kuburan itu sama saja, sama-sama afdal, karena yang terpenting adalah niat dari Yasin dan tahlil itu. Misalkan jika seorang keluarga yang meninggal dan pemakamannya jauh dari kota tempat tinggal, karena bisa kita mengirimnya dari rumah saja Yasin dan tahlil itu. Dan untuk keluarga yang mungkin rumahnya dekat dari pemakaman almarhum, bisa mengirimkan langsung ke pemakamnya. Jadi pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh saudara saya. Pertanyaan selanjutnya dari Salamia, mengapa pada zaman Nabi ziarah kubur yang dilakukan oleh wanita sempat dilarang dan sekarang diperbolehkan? Jadi salah satu hadis yang berbunyi, sungguh aku telah melarang kalian ziarah kubur, dan sekarang telah diizinkan oleh Muhammad untuk berziarah ke kubur ibunya, maka ziarah kuburlah kalian, karena ziarah kubur itu dapat mengingatkan kita pada hari akhir,
Hadis riwayat Muslim. Jadi saat itu yang berziarah kubur bertujuan kepada kemusyrikan, seperti percaya bahwa kubur yang dianggap keramat dan mendatangkan keberkahan. Ada pula sebagian perempuan di masa itu ketika berziarah, para perempuan ini meluapkan emosinya dengan terlalu berlebihan. Jadi dulu itu tidak diperbolehkan, dan sekarang hukumnya bisa boleh, bisa tidak. dan bisa tidak. Tidak itu karena perempuan ini emosinya mudah terpancing, Jadi mudah menangis. bisa menangis dengan histeris. Itu yang menyebabkan tidak boleh. Selanjutnya, Pertanyaan saudara Selamat Riyadi. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana tanggapan kami berdua untuk orang yang berpacaran di kuburan? Jadi di kuburan saya sering melihat orang yang seperti itu yang berpacaran di atas kuburan. Jadi kuburan sering digunakan. Disalahgunakan untuk orang duduk atau apa itu nongkrong. Sebenarnya itu tidak boleh. Berpacaran saja tidak boleh, apalagi nongkrong atau duduk di kuburan gitu ya. Macam tidak ada tempat lain saja. Langsung saja selanjutnya pertanyaan dari Sifa Salsabila. Pertanyaan dari Sifa Salsabila, apa hukum membaca Al-Quran kuburan? Saat ziarah kubur ke makam orang tua, makam nabi, waliullah, ataupun orang-orang saleh, dianjurkan untuk membaca Al-Quran, surah Yasin, Al-Ikhlas, tahlil, dan doa. Dari Makil bin Yasar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah surah Yasin pada orang-orang mati di antara kamu. Jadi dari sini hukum membaca Al-Quran di kuburan itu boleh. Selanjutnya pertanyaan dari Suci Ramadhani. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana pendapat Anda tentang wanita yang berziarah ke kuburan tetapi tidak memakai hijab? Jadi wanita itu memang harus berhijab dalam agama Islam. Sudah seharusnya bagi wanita muslim yang sudah balik itu untuk menggunakan hijab. Jika memang ingin berziarah maka beradablah, maksudnya berpakaian yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Selanjutnya dari Ummi Nikman Kanada, berdosakah kita apabila saat berziarah kubur lalu menangis karena tidak bisa lagi menahan kesedihan? Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi SAW melewati seorang wanita di dekat sebuah kuburan dan dia sedang menangis. Maka beliau bersabda, bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah wahai wanita. Hadis riwayat Bukhari. Menangis saat berziarah itu boleh, wajar, karena kan kita bersedih saat ditinggal oleh orang yang kita sayang. Dan tidak berdosa, akan tetapi tangisan itu tidak boleh sampai niyahah atau terlalu meratapi kematian mayat dengan cara menangis yang histeris, berteriak-teriak dan memukul-mukul, itu tidak boleh. Pertanyaan dari saudara Zan Effendi itu apa hukum berpergian safar guna bertakziah? Jadi dari buku kumpulan fatwa yang lengkap tentang takziah oleh Syekh Muhammad bin Saleh dan Al-Usmani, beliau menjawab, aku tidak berpendapat bahwa mengadakan safar dalam bertakziah kecuali bila dia kerabat dekat sekali, karena jika tidak mengadakan safar untuk bertakziah akan dianggap memutuskan hubungan persaudaraan. Maka dalam kondisi seperti inilah kita bisa mengetahui bahwa orang tersebut boleh melakukan safar untuk bertakziah agar tidak mengabaikan keputusan tali persaudaraannya. Baiklah, jadi dari semua pertanyaan ada yang bertanya sama. Jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan dari
Dwi Utomo, Fitri Fatimatu Zahra, dan Nurul Barokah. Jadi pertanyaannya adalah apakah ada hari-hari tertentu atau hari khusus yang afdal untuk berziarah kubur? Jadi semua hari itu sama, tetapi ada ulama yang mengatakan bahwa hari Kamis setelah asar dan hari Jumat setelah hari Jumat saja itu baik untuk berziarah, karena ada salah satu hadis yang menyebutkan bahwa siapa ziarah ke makam orang tuanya setiap hari Jumat, Allah pasti akan mengampuni dosa-dosanya dan mencatat sebagai bukti baktinya kepada orang tua. Hadis riwayat Hakim dari Abu Hurairah. Selanjutnya akan dijawab oleh saudari saya. Pertanyaan yang sama ini dari Mas Rofatul Ummah Nurbayanti, Tatnawahim Widori, Sahara Putri, Taufik Ubaidillah. Inti dari pertanyaannya adalah bagaimana hukum duduk di atas kuburan atau tidak sengaja melangkahi kuburan. Diriwayatkan dari Suhail bin Abi Sholih dari bapaknya dari Abu Hurairah, Nabi bersabda, duduknya salah seorang di antara kalian di atas bara api kemudian terbakar bajunya hingga kulitnya lebih baik daripada dia duduk di atas perkuburan. Hadis riwayat Ahmad, Muslim, Abu Daud, An-Nasai, dan Ibnu Majah. Salah seorang ulama Al-Azhar Kairo, Mesir, Sayyid Sabiq Muhammad At-Tihami dalam kitabnya berjudul Fikih As-Sunnah menegaskan haram hukumnya duduk di atas kuburan, bersandar, dan berjalan di atasnya. Hadis Rasulullah pernah menyampaikan hadis, yaitu jangan sakiti penghuni makam ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad sahih. Sementara mayoritas ulama berpendapat hukum duduk di atas kuburan, bersandar, dan berjalan di atasnya adalah makruh. Makruh yang dimaksud di sini adalah makruh tanzih atau makruh dengan maksud menjaga kehormatan dan adab, sebagaimana istilah yang kerap digunakan para ulama. Jadi penting untuk kita mengetahui tentang etika dan adab saat ziarah kubur. Lebih penting lagi, hadis di atas menunjukkan bagaimana Islam mengajarkan untuk saling menghormati dan menghargai bukan hanya dengan orang yang masih hidup, tetapi juga dengan orang yang sudah meninggal. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan yang sama dari saudari Ibadillahi Sholihina dan Nazmi Andini. Jadi pertanyaannya adalah apakah ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan mengenai adab ketika berziarah? Dan pertanyaan dari saudari Nazmi Andini, apakah bagaimana adab ketika berziarah ke kuburan yang baik dan benar sesuai ajaran Nabi? Jadi jawabannya adalah untuk pertanyaan dari saudari Ibadillah tadi tidak ada, karena adab berziarah ini semuanya sama. Antara laki-laki dan wanita itu sama saja. Jadi adab berziarah yang benar dan baik itu sesuai sunnah Nabi, yaitu satu, niat. Yang kedua, salam. Yang ketiga, tidak boleh banyak berbicara tentang dunia. Yang keempat, berdoa untuk ampunan si mayat di dalam alam barzah. Dan yang kelima, diusahakan untuk tidak melangkahi atau menduduki makam-makam yang lainnya. Sekian dari kami berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.